Shalom kelas 10, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Devotion di hari ini. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, Miss Elis mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari tenangkan hati dan diri kita mau berfokus pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Kau berikan pada kami. Dan juga berkat kesehatan yang Tuhan masih berikan pada setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh bangun dengan sehat dan bisa mendengarkan renungan pagi yang akan kami pelajari bersama sebentar lagi. Siapkan hati kami ya Tuhan, biarlah hanya firman Tuhan, kebenaran-Mu yang akan nyata di dalam pikiran dan hati kami. Dan itu menjadi rema di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Inilah Bapa, doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku kelas 10, hari ini kita sampai pada satu bagian firman Tuhan di dalam Ayub ya. Kitab Ayub ini sudah kalian pelajari selama beberapa hari. Dan hari ini kita sampai di bagian terakhir dalam kisah Ayub, yaitu di Ayub pasal yang ke-42. Nah, anak-anakku, seperti yang telah beberapa hari ini kalian pelajari tentang tokoh Ayub ini ya, kita melihat betapa besar penderitaan hidupnya. Tetapi apa respon Ayub dari proses semuanya itu ya? Di dalam penderitaannya, Ayub masih teruji imannya kepada Tuhan ya, yang masih setia. Dia tetap teguh di dalam iman sekalipun harta miliknya habis, anak-anaknya mati ya, semuanya anaknya mati, tubuhnya ditimpa barah yang busuk dan itu sangat membuatnya menderita ya. Bahkan saat istrinya menyuruhnya mengutuki Allah ya, Ayub masih bisa mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah sedangkan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, dia masih tetap membela Allah. Namun demikian Allah sepertinya mengabaikan ya kesalahan itu. Penderitaan Ayub tidak segera diambil daripadanya pada saat itu. Ya, Allah punya maksud dan tujuan di sini. Nanti akan kita lihat ya. Nah, di akhir perjalanan penderitaannya itu, yaitu di pasal 42 ini, hari ini kita renungkan, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa Ayub ini beroleh pemulihan setelah dia mengakui kedaulatan Allah. Dia merendahkan diri di dalam penyesalan di hadapan Allah. Ya, setelah ia mencabut perkataannya dan yang merupakan pembelaan diri, gitu ya, atas ketidakberdosaannya selama ini, akhirnya Allah menunjukkan rencana apa sih, happy ending apa yang akan diterima Ayub. Nah, pengakuan Ayub ini, ya pengakuan atas kedaulatan Allah ini yang menjadi tanda keberhasilan Ayub dalam mengalahkan iblis, dalam mengalahkan pencobaan itu. Nah, anak-anakku, ini dia ayat di mana ini adalah pengakuan dan penyesalan yang sedalam-dalamnya yang diungkapkan oleh Ayub kepada Tuhan. Ya, di Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan di situ, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini respon Ayub begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas hidupnya dan sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk dalam penderitaannya itu. Ya, tetapi Ayub masih mempercayai satu hal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya dia masih memiliki iman bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan keadaan Ayub. Lalu kita juga bisa melihat dari ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-5 dan ke-6. Ayub berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Disinilah kekuatan dari penyesalan dan kerendahan hatian di hadapan Allah.
Ayub benar-benar mengakui bahwa dia terbatas, dia tidak mengerti jalannya Tuhan di dalam hidupnya, tapi ia tetap percaya ya bahwa Tuhan berdaulat penuh. Maka dengan penyesalan yang mendalam ini, respon Allah sungguh menjadikan kisah Ayub ini menjadi sebuah kisah yang happy ending ya, ketika Ayub benar-benar memasrahkan, berpasrah penuh, bergantung penuh kepada Allah. Nah, sekarang anak-anakku, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini? Yang pertama adalah Ayub jadi mengerti ya bahwa semua yang dia alami itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada rencana baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupannya. Dari pasal 1 sampai 41 di kitab Ayub hampir menceritakan tentang penderitaan yang dialami Ayub ya. Pada pasal 42 ini Ayub baru menyadari akan rencana Tuhan, yaitu Tuhan ingin menjadikan Ayub menjadi hamba yang kuat ya dan tetap setia dalam iman kepada Tuhan ketika menghadapi proses kehidupan. Begitu juga dengan saya dan kalian semua. Ya, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian dari Tuhan memproses kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi, lebih naik levelnya lagi dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Ayub bahwa Tuhan sanggup, ya, Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita proses di luar kemampuan kita, anak-anakku. Yang perlu kita pikirkan adalah bahwa Tuhan itu baik. God is good. Dia adalah gembala yang selalu menuntun kita dalam situasi kondisi apapun. Mungkin pada saat kejadian yang tidak menyenangkan, kita masih sulit mengucapkan God is good. Tetapi kita tidak akan pernah tahu ya apa rencana di balik semua itu sampai kita nanti mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita akan menemukan itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah berserah dan percaya kepada Tuhan yang mampu menolong kita, ya apapun keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya, dengan izin Tuhan, Ayub kehilangan semuanya, harta benda, ke-10 anaknya, dan akhirnya kesehatannya juga terganggu. Ya, kaum keluarganya dan teman-temannya sepakat menafsirkan kesengsaraannya itu sebagai murka Allah atas dosanya. Ya, tetapi yang mereka lihat, yang orang-orang sekitar Ayub lihat, ternyata Tuhan memulihkan kondisinya. Bahkan berlipat dari apa yang awalnya dia miliki ya. Melihat kisah Ayub ini, Miss jadi teringat pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika anaknya Miss yang sedang bersekolah di Jawa Tengah ya. Dia memiliki seorang sahabat. Nah, sahabatnya ini sedang bergumul di dalam suatu penderitaan yang besar karena tahun lalu papanya dipanggil Tuhan karena sakit ya. Sementara papanya adalah tulang punggung keluarga pada saat itu dan dia sangat kehilangan papanya di tahun lalu. Nah, tahun ini Tuhan mengizinkan pergumulan itu masih terus berlanjut dalam kehidupan sahabatnya anaknya Miss ini. Pokoknya yang pertama itu diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit leukemia. Ya, betapa ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi mereka pada saat itu. Apalagi dia saat ini sedang berada di kelas 12 ya, anaknya Miss di Jawa, dia sekolah kelas 3 SMA ya, bersama sahabatnya ini dia sedang melaksanakan kesibukan UPRA ya, ujian praktek. Nah, di tengah segala kesibukan sekolah itu dia harus menghadapi kenyataan bahwa kokonya sakit ya, mamanya yang orang tuanya tinggal mamanya ya karena papanya sudah dipanggil Tuhan tahun lalu, mamanya juga jadi sibuk untuk mengurus kokonya yang sakit ini, bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, dan meninggalkan dia dengan usaha yang sedang dikerjakannya. Jadi sahabatnya anaknya Miss ini terpaksa dia juga di tengah kesibukannya dia juga harus jaga toko gitu ya, belum lagi memikirkan kondisi kokonya. Waktu itu anaknya Miss berdoa ya buat sahabatnya ini.
Mama bantu doa ya, karena sahabatku ini sangat bergumul. Saya takut dia kehilangan imannya karena kondisi yang selama beberapa tahun terakhir ini tidak mudah buat dia. Nah, maka kami sama-sama berdoa. Tetapi ketika di dalam doa kami itu ternyata kenyataan pahit yang terjadi. Doa mereka tidak dikabulkan karena kokonya yang menderita leukemia itu ternyata dipanggil menghadap Tuhan juga. Menyusul papanya yang setahun lalu lebih dulu meninggal. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Sore itu anak Yamis mengabarkan ya bahwa kokonya sahabatnya ini sudah meninggal dan dia seperti protes kepada Tuhan gitu ya. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Ini sudah beberapa kali terjadi. Saya berdoa setiap waktu, setiap saat, tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Miss Alice tidak bisa menjawab apapun pada saat itu karena dia dalam kondisi yang waktu itu sedih ya karena sahabatnya juga berduka. Yang dia takutkan akan benar-benar terjadi yaitu sahabatnya ini akan kehilangan imannya. Karena dia sendiri pun sebagai seorang teman ya dia pun merasakan ya duka cita yang mendalam dari sahabatnya ini. Tetapi kemudian Miss Alice teringat bagian firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 yang berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya firman Tuhan itu yang bisa berikan kepada dia dan juga sahabatnya untuk menguatkan dalam penderitaannya saat ini. Karena kita tidak tahu saat ini rencana Tuhan apa yang sedang terjadi di dalam masa duka cita ini. Tetapi satu hal yang kita bisa percaya bahwa Tuhan menyiapkan rencana damai sejahtera. Ya, yang mungkin saat ini belum bisa kita lihat, tetapi suatu saat nanti harapan itu, iman di dalam Kristus itu yang akan menguatkan dan akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita semua. Mari anak-anakku, kita terus mengimani, percaya dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Ya, Tuhan menguatkan dan memampukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami kembali bahwa ketika penderitaan itu terjadi di dalam hidup kami, biarlah kami masih tetap mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas seluruh apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka. Dan biarlah kami tetap teguh di dalam iman percaya akan Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya telah menyiapkan mahkota kehidupan yang sungguh indah untuk setiap kami yang tetap percaya dan setia. Bimbinglah kami ya Tuhan, terutama anak-anak kelas 10 ini, di dalam masa remaja mereka, untuk terus setia dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan anak-anak kelas 10 ini beserta keluarganya. Jagai Tuhan stamina dan daya tahan tubuh mereka di dalam masa pandemi ini, di mana saat ini kasus COVID sedang naik kembali di Makassar. Biarlah Tuhan yang menjadi benteng keselamatan dan kesehatan buat kami, sehingga kami boleh sehat dan boleh beraktivitas dengan baik. Bapak kami juga mau serahkan sepanjang aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Semoga semua di dalam perkenanan Tuhan dan Tuhan tetap menolong. Inilah Bapa, doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak kelas 10, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.